Nastar asin di hari Lebaran untuk mertua yang berhati busuk. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku tak pernah membayangkan bahwa menikah akan membawaku ke dalam kehidupan yang penuh drama. Sebelum menikah dengan Mas Irfan, aku berpikir bahwa pernikahan hanya tentang membangun rumah tangga dengan pasangan, berbagi suka dan duka, dan berusaha membangun masa depan bersama. Tapi aku salah besar. Menikah dengan Mas Irfan berarti menikah juga dengan keluarganya, terutama ibunya, Bu Nurul. Aku masih ingat pertemuan pertamaku dengan Bu Nurul, saat aku dan Mas Irfan baru mulai serius menjalin hubungan. Awalnya, dia terlihat seperti sosok ibu yang lembut dan penuh perhatian. Dia menyambutku dengan senyum ramah, menanyakan hal-hal kecil tentang pekerjaanku dan keluargaku. Aku sempat berpikir bahwa aku beruntung mendapatkan calon mertua seperti dia. Tapi setelah aku dan Mas Irfan menikah, topeng itu mulai retak. Perlahan, dia menunjukkan wajah aslinya, seseorang yang penuh perhitungan, manipulatif, dan tidak pernah puas dengan apapun yang kulakukan. Sejak awal pernikahan, aku merasa selalu dihakimi olehnya. Apapun yang kulakukan tak pernah cukup baik di matanya. Ketika aku memasak, selalu ada komentar pedas darinya. "Dinda, kamu harusnya belajar lebih banyak memasak. Masakan begini kurang bumbu, kurang sedap," katanya dengan nada yang terdengar seperti nasihat, tapi aku tahu ada sindiran di dalamnya. Ketika aku mengurus rumah, selalu ada kritik yang menyusul. "Dinda, kalau bersih-bersih jangan setengah-setengah. Rumah begini masih banyak debunya." Awalnya, aku mencoba bersabar. Aku berpikir bahwa mungkin dia hanya ingin yang terbaik untuk anaknya, bahwa dia ingin memastikan rumah tangga kami berjalan dengan baik. Aku berusaha menyesuaikan diri, berusaha menyenangkan hatinya. Tapi semakin aku berusaha, semakin dia mencari celah untuk merendahkanku. Aku sadar bahwa tidak peduli sebaik apapun aku berusaha, Bu Nurul tidak akan pernah puas. Mas Irfan, suamiku, adalah pria yang baik dan penyayang. Dia sering membelaku ketika ibunya mulai mengkritikku tanpa alasan. Tapi sayangnya, Bu Nurul terlalu pandai memainkan perannya. Di depan Mas Irfan, dia selalu tampak seperti ibu yang hanya ingin menasihatiku dengan baik. Tapi saat kami hanya berdua, kata-katanya menjadi jauh lebih tajam. "Aku hanya ingin kamu jadi istri yang lebih baik, Dinda," katanya suatu kali dengan nada yang terdengar lembut, tapi menusuk. Irfan butuh istri yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Bukan hanya istri yang cantik saja. Aku menggigit bibirku, menahan amarah. Aku tahu maksudnya. Dia menganggap aku tidak cukup baik untuk anaknya. Yang paling menyakitkan adalah ketika dia mulai mengungkit soal anak. Aku dan Mas Irfan memang belum dikaruniai anak, dan itu menjadi senjata utama Bu Nurul untuk menyerangku. "Kapan aku bisa punya cucu?" tanyanya setiap kali kami berkunjung. "Kamu tahu, perempuan itu diukur dari seberapa cepat dia bisa memberikan keturunan. Kalau lama-lama nggak bisa juga, ya mungkin harus dipertimbangkan jalan lain." Aku tahu maksudnya. Dia ingin mengatakan bahwa aku tidak cukup baik sebagai istri karena belum bisa memberinya cucu. Lebaran tahun lalu adalah puncak dari semua penderitaanku. Aku datang dengan semangat, membawa opor ayam dan ketupat yang kubuat sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi bagian dari keluarga ini, bahwa aku bisa menjadi menantu yang baik. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan meremehkan dari Bu Nurul. "Wah, opornya enak sih," katanya sebelum jeda panjang yang mencurigakan. "Tapi mungkin kalau ibu yang masak lebih sedap ya?" Aku hanya bisa tersenyum pahit. Semua orang di meja makan ikut tertawa kecil, seolah mendukung komentar pedasnya. Mas Irfan menatapku dengan raut menyesal, tapi aku tahu dia juga tidak bisa berkata banyak di hadapan ibunya. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar. Aku merasa begitu kecil, begitu tidak dihargai. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menelan semua ini? Sampai kapan aku harus bertahan menghadapi perlakuan Bu Nurul? Tapi tahun ini, aku memutuskan bahwa aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup menahan diri. Aku tidak akan membiarkan Lebaran tahun ini menjadi momen di mana aku kembali diinjak-injak.
Aku duduk di meja makan dengan tangan bersedekap, menatap kosong ke arah dapur yang masih berantakan setelah aku memasak makan siang. Kepalaku dipenuhi oleh berbagai pikiran. Aku membayangkan bagaimana nanti saat di rumah Bu Nurul, duduk di tengah-tengah keluarga besar Mas Irfan, mendengar sindiran-sindirannya yang seolah tak pernah habis. Aku menghela napas panjang. Tidak, aku tidak akan membiarkan lebaran tahun ini berakhir seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku tidak akan lagi pulang dengan mata sembab karena menangis diam-diam di kamar. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menunjukkan bahwa aku tidak bisa terus diinjak-injak. Aku menoleh ke arah meja dapur, di mana sebuah toples kaca besar kosong masih tertinggal sejak pagi tadi. Lalu, entah bagaimana, ide itu muncul di kepalaku. Nastar. Aku ingat betul bagaimana Bu Nurul selalu membanggakan nastar buatannya. Nastar buatan ibu selalu ludes dalam hitungan jam, katanya dengan bangga di setiap lebaran. Resep turun-temurun dari keluarga, tentu rasanya berbeda dengan yang lain. Aku selalu mendengarnya menyombongkan hal itu setiap tahun, seolah nastar buatannya adalah yang terbaik di dunia. Tahun lalu, aku pernah mencoba membantunya membuat nastar, tapi alih-alih mengajarkan dengan sabar, dia malah terus mengomentari setiap gerakanku. Jangan terlalu banyak mentega, nanti melebar. Aduh, Dinda, adonan itu jangan diuleni seperti adonan roti. Ini nastar, bukan donat. Isi selainya kurang, Dinda. Kamu tuh nggak teliti banget sih. Saat itu, aku hanya tersenyum dan mengangguk, menahan segala rasa kesal yang mulai mengendap di hatiku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa dia hanya ingin nastarnya sempurna. Tapi setelah selesai, dia tidak sedikit pun mengakui usahaku. Saat semua orang menikmati nastar itu, dia berkata, "Ibu yang buat sendiri, makanya enak." Aku masih ingat bagaimana wajahku terasa panas mendengar ucapan itu, tapi aku hanya bisa menelan kekesalanku. Tahun ini, aku akan membalasnya dengan caraku sendiri. Aku akan membuat nastar yang spesial untuknya. Nastar yang akan membuatnya terdiam, nastar yang akan menjadi pelajaran kecil untuknya. Aku mengambil buku resep dan mulai mencatat bahan-bahan yang kubutuhkan. Tepung terigu, mentega, telur, keju, dan tentunya selai nanas. Semuanya harus terlihat sempurna. Tidak boleh ada yang curiga. Tapi ada satu bahan tambahan yang akan menjadi senjataku, garam. Bukan dalam jumlah sedikit, tapi dalam takaran yang cukup untuk membuat nastar itu terasa asin luar biasa, cukup untuk membuat siapapun yang menggigitnya terkejut dan kehilangan kata-kata. Aku tersenyum kecil membayangkan ekspresi Bu Nurul saat menggigit nastar itu. Mata yang melebar, bibir yang mengerucut, mungkin bahkan dia akan memuntahkannya di depan semua orang. Tentu saja, aku harus bermain cerdik. Aku akan membawa toples nastar manis untuk keluarga yang lain, tapi satu toples khusus untuk Bu Nurul akan memiliki kejutan di dalamnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menerima sesuatu yang dibuat dengan penuh harapan, hanya untuk berakhir dengan kekecewaan, seperti yang selalu dia lakukan padaku selama ini. Aku mulai bekerja di dapur, mencampur bahan-bahan dengan hati-hati, memastikan teksturnya tetap lembut dan bentuknya sempurna. Ketika tiba saatnya memasukkan garam, aku mengambil sendok dan menuangkannya ke dalam adonan dengan hati-hati. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Aku tersenyum. Cukup. Aku mengaduknya hingga rata dan mencetaknya menjadi bola-bola kecil yang sempurna. Aku bahkan memastikan olesan kuning telur di atasnya tetap mengkilap, agar tidak ada yang menyangka bahwa di dalamnya tersembunyi sesuatu yang berbeda. Setelah selesai memanggang, aku mencicipi satu buah untuk memastikan bahwa rasanya sesuai rencana. Begitu kue itu menyentuh lidahku, aku hampir tertawa. Asin. Sangat asin. Tapi tetap terlihat seperti nastar yang sempurna dari luar. Aku membaginya ke dalam 2 toples berbeda. Satu untuk keluarga besar, dengan rasa manis seperti seharusnya. Dan satu lagi dengan rasa istimewa, hanya untuk Bu Nurul. Saat aku menutup toples itu, aku tersenyum kecil. Lebaran tahun ini akan berbeda. Bu Nurul akan mendapat kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya.
Bukan karena aku terlalu bersemangat menyambut Lebaran, tetapi lebih karena aku ingin memastikan bahwa semua persiapanku berjalan lancar. Aku duduk di tepi tempat tidur, membiarkan sinar matahari pagi menyusup melalui celah tirai kamar. Rasanya ada ketegangan di dalam dadaku, tapi sekaligus ada semacam kepuasan yang aneh. Aku menoleh ke arah meja rias, di mana dua toples nastar buatanku berdiri berdampingan. Yang satu berisi nastar manis untuk keluarga besar, sementara yang satunya lagi adalah senjata kecilku untuk Bu Nurul. Aku menatapnya cukup lama, memastikan tidak ada yang tertukar. Ini harus berjalan sempurna. Mas Irfan masih terlelap di sampingku, wajahnya terlihat damai. Aku menatapnya sebentar, merasa sedikit bersalah karena dia tidak tahu apa yang sedang kurencanakan. Aku tahu dia selalu berusaha menjadi penengah di antara aku dan ibunya. Aku tahu dia ingin aku dan Bu Nurul bisa akur. Tapi setelah 2 tahun lebih bersabar, aku merasa sudah saatnya aku melakukan sesuatu. Ini bukan hanya soal membalas dendam, tapi juga untuk menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa terus diinjak-injak tanpa perlawanan. Setelah memastikan semuanya siap, aku beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Mas Irfan bangun tak lama setelahnya, berjalan ke dapur sambil menguap lebar. "Kamu sudah siap?" tanyanya sambil mengambil segelas air. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. "Sudah. Tinggal mandi dan berangkat." Dia menatapku sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih tanganku. "Dinda, aku tahu ini nggak pernah mudah buat kamu. Tapi aku harap kita bisa melalui Lebaran kali ini tanpa ada masalah." Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati aku berkata, "Tenang saja, Mas. Justru kali ini aku yang akan membuat masalah." Perjalanan menuju rumah Bu Nurul terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena jaraknya, tapi karena pikiranku terus dipenuhi berbagai kemungkinan yang akan terjadi nanti. Bagaimana reaksi Bu Nurul saat menggigit nastar itu? Akankah dia langsung menyadarinya? Akankah dia marah besar di depan keluarga besar? Ataukah dia akan berusaha menahan diri demi menjaga citranya? Aku melirik ke arah Mas Irfan yang sedang fokus mengemudi. Dia tampak tenang, tidak menyadari apa yang berkecamuk di dalam kepalaku. "Mas," panggilku pelan. "Haem? Kira-kira kalau aku bikin kesalahan lagi, ibu bakal ngomel-ngomel nggak ya?" Dia melirikku sekilas, lalu tertawa kecil. "Dinda, aku tahu mama memang keras, tapi jangan terlalu dipikirin ya. Aku tahu kamu sudah berusaha yang terbaik." Aku hanya tersenyum, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Aku tahu Mas Irfan tidak akan mengerti bagaimana rasanya diperlakukan seperti aku selama ini. Baginya, Bu Nurul hanyalah seorang ibu yang kadang terlalu protektif. Tapi bagiku, dia adalah mimpi buruk yang hadir di setiap pertemuan keluarga. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan yang mulai ramai dengan mobil dan motor. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian lebaran mereka, membawa makanan, bingkisan, dan kebahagiaan untuk dibagikan bersama keluarga. Aku bertanya-tanya, bagaimana rasanya memiliki mertua yang benar-benar menyayangiku? Bagaimana rasanya memiliki keluarga yang menerima kehadiranku tanpa syarat? Mobil akhirnya berbelok ke jalanan kompleks perumahan Bu Nurul. Aku bisa melihat rumah besar itu dari kejauhan, dengan halaman luas yang dipenuhi mobil-mobil keluarga besar. Aku merasakan detak jantungku sedikit lebih cepat. Ini dia. Setelah parkir, Mas Irfan turun lebih dulu dan membantuku membawa beberapa tas berisi makanan yang kami bawa. Aku membawa kedua toples nastarku dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang tertukar. Begitu aku melangkah masuk ke dalam rumah, suara riuh rendah langsung menyambutku. Sepupu-sepupu Mas Irfan berlarian di sekitar ruang tamu, para tante dan om sibuk berbincang, dan di tengah-tengah semuanya, Bu Nurul berdiri dengan senyum khasnya. Senyum yang hanya tampak ramah di permukaan, tapi menyimpan sesuatu yang selalu membuatku ingin berbalik arah dan pergi. "Dinda, akhirnya kamu datang juga." Suara Bu Nurul terdengar nyaring. Aku menarik napas dalam sebelum memasang senyum terbaikku. "Iya, Bu. Maaf kalau agak lama, jalanan macet." Dia mendekat dan menatapku dari atas ke bawah. Aku bisa merasakan tatapannya menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah mencari sesuatu yang bisa dikomentari. Lalu, matanya jatuh pada toples yang kubawa.
Kamu bawa apa itu? Tanyanya. Aku mengangkat kedua toples dengan bangga. Nastar, Bu. Aku buat sendiri. Seketika, ekspresinya berubah sedikit. Mungkin terkejut, mungkin juga meremehkan. Oh? Akhirnya kamu jago bikin kue juga ya? Katanya sambil terkekeh. Aku hanya tersenyum. Iya, Bu. Dan kali ini, aku pastikan Ibu akan mengingat rasanya selamanya. Aku melangkah masuk lebih dalam, menyapa keluarga besar yang lain, sementara Bu Nurul masih berdiri di tempatnya, menatap toples nastar itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku tahu dia akan mencobanya nanti. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat. Lebaran kali ini akan berbeda. Aku akan memastikan bahwa untuk pertama kalinya, aku yang akan menikmati pertunjukannya. Rumah Bu Nurul dipenuhi dengan suara tawa dan obrolan khas keluarga besar yang berkumpul di hari raya. Anak-anak kecil berlarian di sekitar ruang tamu dengan wajah ceria, sementara para orang dewasa sibuk berbincang tentang pekerjaan, bisnis, dan rencana liburan. Bau rendang dan opor ayam memenuhi ruangan, menciptakan suasana khas lebaran yang hangat. Sayangnya, kehangatan itu tidak sepenuhnya terasa untukku. Aku duduk di salah satu sudut ruang tamu, memperhatikan bagaimana para wanita keluarga besar, termasuk Bu Nurul, sibuk mengatur hidangan di meja makan. Aku memperhatikan betapa anggunnya dia bergerak, dengan ekspresi puas di wajahnya saat semua orang memuji masakannya. Ya, seperti biasa, Bu Nurul harus menjadi pusat perhatian. Ini siapa yang buat? Suara seorang tante terdengar dari arah meja makan, membuatku menoleh dengan cepat. Aku melihat seorang sepupu Mas Irfan, Kak Mira, sedang membuka salah satu toples nastarku, yang berisi nastar manis. Aku segera merasa lega. Setidaknya, aku tidak ceroboh sampai-sampai membiarkan keluarga besar mencicipi nastar spesial yang kusiapkan untuk Bu Nurul. Itu Dinda yang buat, jawab Mas Irfan dengan nada bangga. Aku melihat bagaimana ekspresi Bu Nurul sedikit berubah. Dia mencoba tersenyum, tapi ada kilatan tidak suka di matanya. Aku tahu, dia tidak senang kalau ada orang lain yang mendapat pujian lebih darinya, terutama aku. Kak Mira mengambil satu nastar dan menggigitnya. Seketika matanya membulat. Ini enak banget. Dinda, kamu belajar dari siapa? Aku tersenyum malu-malu. Coba-coba sendiri, Kak. Lihat resep dari internet. Seriusan, ini enak banget. Renyah, selainya pas, nggak terlalu manis. Wah, aku mau ambil lagi. Katanya dengan antusias. Tak butuh waktu lama sebelum nastarku mulai beredar ke tangan-tangan lain. Aku bisa melihat beberapa orang mengangguk puas, bahkan ada yang langsung mengambil lebih dari satu. Mas Irfan menoleh ke arahku dengan senyum penuh kebanggaan. Tuh kan, aku bilang juga apa? Istriku ini jago masak kok. Aku bisa merasakan bagaimana ucapan itu semakin membuat Bu Nurul tidak nyaman. Dia hanya tersenyum tipis, lalu dengan suara pelan berkata, iya, lumayanlah. Tapi kalau nastar buatan ibu, biasanya lebih lumer di mulut. Tentu saja. Dia tidak akan membiarkanku menang begitu saja. Aku mengambil napas panjang, menahan senyum. Aku tahu, sebentar lagi aku akan mendapatkan pertunjukan yang lebih menarik. Aku hanya perlu menunggu Bu Nurul mengambil toples spesial yang sudah kusiapkan. Setelah sesi makan-makan selesai, semua orang mulai bersantai di ruang tamu. Beberapa duduk di sofa, mengobrol sambil menyeruput teh hangat, sementara yang lain menikmati hidangan penutup. Aku memperhatikan dengan seksama saat Bu Nurul berjalan mendekati meja kecil di dekat jendela, di mana toples nastar yang satu lagi berdiri dengan anggun. Tangannya terulur, membuka tutup toples itu dengan gerakan yang sangat percaya diri. Aku menahan napas. 1, 2, 3. Dan akhirnya, Bu Nurul mengambil satu buah nastar dan membawanya ke mulut. Aku menatapnya dengan seksama, memperhatikan setiap perubahan ekspresi yang terjadi di wajahnya. Awalnya, dia tampak biasa saja. Dia menggigitnya dengan anggun, mungkin berharap bisa memberikan kritik seperti biasanya. Tapi kemudian, aku melihat matanya mulai menyipit. Rahangnya perlahan berhenti mengunyah. Ekspresi percaya dirinya berubah menjadi kebingungan. Alisnya berkerut, dan sudut bibirnya sedikit meringis. Aku hampir tertawa, tapi aku menahan diri.
Dia menelan dengan susah payah, lalu buru-buru meraih cangkir teh di dekatnya dan meneguknya dalam-dalam. Aku melihat bagaimana ekspresi paniknya mulai muncul, tapi dia mencoba menutupinya. "Oh, gimana, Bu? Enak nggak?" Tanyaku dengan nada polos, berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bu Nurul menoleh ke arahku dengan cepat, matanya melebar. Aku bisa melihat ada sedikit kemarahan di sana, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengamuk begitu saja di depan keluarga besar. Iya ini unik," katanya dengan senyum kaku. Aku hampir tidak bisa menahan tawa. "Oh, unik gimana, Bu? Kebetulan aku baru pertama kali bikin nastar, jadi kalau ada yang kurang pas, aku bisa belajar lagi," kataku dengan nada lembut. Bu Nurul meneguk tehnya lagi, lalu tertawa kecil. Sedikit berbeda dari yang biasanya ibu makan. Tapi ya lumayan. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya mulai sedikit memerah, mungkin karena rasa asin yang masih tersisa di lidahnya. Aku tahu dia pasti ingin segera mengeluarkan sumpah serapah, tapi tentu saja, dia tidak bisa melakukan itu tanpa membuat dirinya sendiri terlihat aneh. Keluarga besar tampaknya tidak menyadari ada sesuatu yang salah, karena semua orang sibuk dengan obrolan masing-masing. Tapi aku menikmati setiap detik dari ekspresi tersiksa yang Bu Nurul coba sembunyikan. Aku menoleh ke arah Mas Irfan, yang tampak tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Aku tersenyum kecil. "Selamat menikmati nastar spesialmu, Bu. Ini baru permulaan." Aku duduk dengan tenang di sudut ruang tamu, menikmati pemandangan yang jarang sekali bisa kulihat. Bu Nurul berusaha menelan kepanikan di wajahnya. Tangannya masih menggenggam cangkir teh, dan sesekali dia menyeruputnya dengan cepat, seolah berharap rasa asin yang masih melekat di lidahnya bisa segera hilang. Namun, dari caranya menggigit bibir dan menahan napas, aku tahu betul bahwa efek nastar spesialku masih terasa. Aku melirik toples yang kini terbuka di hadapannya. Masih banyak nastar yang tersisa di dalamnya. Aku bertanya-tanya, apakah dia akan mencoba lagi untuk memastikan bahwa tadi hanya kesalahan rasa, ataukah dia akan diam-diam menyingkirkan toples itu agar tidak ada orang lain yang mencicipinya? Di sudut lain ruangan, Mas Irfan masih asyik mengobrol dengan sepupu-sepupunya. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan itu membuatku semakin bebas menikmati pertunjukan ini tanpa gangguan. Aku menyesap tehku perlahan, berusaha agar ekspresiku tetap netral, padahal dalam hati aku menahan tawa. "Bu, kok nggak makan nastarnya lagi?" Tanyaku dengan nada polos, menahan keinginan untuk tersenyum lebar. Bu Nurul menoleh dengan cepat, matanya masih sedikit melebar karena keterkejutan. Dia pasti tidak menyangka aku akan bertanya seperti itu di depan semua orang. Ibu lagi nggak terlalu pengin makan kue," jawabnya cepat, lalu tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya. Aku mengangguk dengan wajah penuh pengertian, padahal dalam hati aku tahu betul bahwa dia tidak akan menyentuh nastar itu lagi. Tapi, aku juga tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. "Tapi Bu, tadi katanya unik?" Aku penasaran, apa yang beda dari nastarku dibanding punya ibu? Tanyaku lagi, sengaja memasang ekspresi penuh minat. Sekali lagi, Bu Nurul tampak ragu. Aku bisa melihat otaknya bekerja keras mencari jawaban yang tidak akan mempermalukannya. Aku hampir merasa kasihan padanya, hampir. Teksturnya, Dinda, katanya akhirnya, menegakkan tubuhnya seolah ingin memulihkan wibawanya. "Ibu lebih suka yang lebih lembut. Ini sedikit lebih padat." Aku menahan senyum. "Oh, jadi alasannya tekstur?" Begitu ya Bu, kataku sambil mengangguk. "Mungkin karena aku masih pemula ya. Makanya masih perlu banyak belajar." Aku sengaja memasang wajah penuh rasa hormat dan rendah hati, tapi dalam hatiku, aku menikmati setiap detik ketidaknyamanan yang terpancar dari wajah Bu Nurul. Beberapa saat kemudian, seorang tante lain datang menghampiri meja tempat Bu Nurul duduk. Tante Wati, adik iparnya, yang terkenal sebagai orang yang selalu penasaran dengan makanan-makanan baru. "Wah, ada nastar baru nih?" katanya riang, langsung meraih satu dari toples yang masih terbuka. Aku hampir tidak bisa menahan kegembiraanku. Ini akan semakin seru. Bu Nurul tampak sedikit panik, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Jika dia tiba-tiba mencegah Tante Wati untuk makan, itu akan menimbulkan pertanyaan. Jadi, dia hanya bisa menonton dengan pasrah saat sepupunya sendiri menggigit nastar spesial itu. Seketika, Tante Wati menghentikan kunyahannya. Alisnya berkerut, dan dia mengerjapkan mata beberapa kali seolah mencoba memahami apa yang baru saja dia rasakan. Loh, kok rasanya begini? Gumamnya, menatap nastar di tangannya dengan bingung. Aku pura-pura terkejut. Loh, kenapa Tante? Tanyaku dengan nada polos, padahal dalam hati aku menunggu reaksinya dengan penuh antisipasi. Tante Wati menelan dengan susah payah, lalu minum air putih dengan tergesa-gesa. Ini asin ya? Aku pura-pura mengernyit. Masa sih, Tante? Padahal aku pakai resep biasa. Bu Nurul buru-buru menyela, wajahnya masih sedikit pucat. Mungkin Dinda salah ambil bahan waktu bikin. Ya kan, Dinda? Aku menoleh ke arahnya, berpura-pura berpikir. Tapi tadi aku cicipin yang dari toples satu lagi, enak kok. Bu Nurul semakin terlihat tegang. Dia pasti sadar bahwa aku tahu sesuatu yang tidak dia ingin aku ungkapkan di depan keluarga. Tante Wati menatap toples itu curiga. Jangan-jangan ini resep baru ya? Atau mungkin ada bahan tambahan? Aku menatap Bu Nurul, menunggu reaksinya. Dia tampak bingung harus menjawab apa. Akhirnya, sebelum situasi semakin canggung, Bu Nurul tertawa kecil, tawa yang jelas dipaksakan. Ya sudahlah, mungkin ini salah adonan saja. Nggak usah dipikirin. Aku mengangguk sambil tersenyum, tapi aku tahu betul bahwa di dalam hati Bu Nurul sedang kebingungan dan frustasi. Ini belum selesai. Sepanjang siang, aku terus memperhatikan bagaimana Bu Nurul berusaha menghindari nastar itu. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyibukkan diri di dapur, tetapi aku tahu dia masih merasa terganggu. Di satu sisi, dia ingin menyalahkanku, tapi dia juga tahu bahwa jika dia melakukan itu, dia harus mengakui bahwa dia telah memakan sesuatu yang tidak enak, dan itu akan menghancurkan citranya yang selalu menganggap dirinya sebagai ahli kuliner. Di sisi lain, aku yakin dia masih berusaha mencari tahu bagaimana aku bisa membuat nastar seperti itu tanpa ada orang lain yang menyadarinya. Aku tersenyum puas. Hari ini, aku mungkin tidak akan mendapatkan pujian langsung dari Bu Nurul. Aku tahu dia terlalu angkuh untuk itu. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, dia tahu bagaimana rasanya ketika sesuatu yang tampak sempurna dari luar ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan yang manis. Siang semakin terik, tetapi di dalam rumah Bu Nurul, suasana justru terasa semakin dingin. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggelayuti udara, terutama di sekitar Bu Nurul yang tampak lebih pendiam dari biasanya. Dia masih duduk di kursinya, sesekali menyeruput teh sambil berpura-pura mendengarkan percakapan yang terjadi di sekelilingnya. Namun, dari caranya menggenggam cangkir, aku bisa melihat bahwa dia sedang berusaha menahan sesuatu. Entah kekesalan, kebingungan, atau mungkin rasa tidak nyaman yang masih tersisa di lidahnya setelah memakan nastar buatanku. Aku menatapnya dari sudut mataku, menunggu apakah dia akan mengambil tindakan lebih lanjut. Biasanya, jika ada sesuatu yang tidak beres dalam acara keluarga seperti ini, Bu Nurul tidak akan segan-segan mengomentarinya secara langsung. Dia selalu punya cara untuk membuat orang lain merasa kecil tanpa harus bersikap kasar secara terang-terangan. Namun kali ini, dia tampak lebih berhati-hati. Mungkin karena ada terlalu banyak saksi. Aku berpura-pura sibuk merapikan piring-piring di meja, sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. Masih belum ada tanda-tanda dia akan melakukan sesuatu. Dia hanya duduk di sana, memperhatikan orang-orang yang menikmati makan siang mereka, sementara dia sendiri tampak kehilangan selera. Aku mendekatinya dengan langkah ringan, lalu dengan senyum penuh kepolosan, aku berkata, "Bu, Ibu kelihatan nggak terlalu makan. Apa makanannya kurang cocok?" Bu Nurul menoleh dengan cepat, dan aku bisa melihat bagaimana dia berusaha mengendalikan ekspresinya. Dia tersenyum tipis, tapi ada ketegangan di matanya. "Oh, enggak kok," katanya, suaranya terdengar sedikit lebih pelan dari biasanya. "Ibu cuma nggak terlalu lapar aja." Aku mengangguk dengan wajah penuh pengertian. "Oh, kalau begitu mungkin nanti Ibu bisa coba nastarku lagi."
Tadi Tante Wati bilang rasanya unik, mungkin kalau dicoba lagi, Ibu bisa kasih saran supaya aku bisa bikin lebih baik ke depannya. Aku bisa melihat bagaimana rahang Bu Nurul sedikit mengencang, tapi dia tetap berusaha tersenyum. Oh iya, nanti Ibu coba lagi, katanya dengan suara yang hampir terdengar seperti bisikan. Aku menahan senyum. Tidak Bu. Aku tahu Ibu tidak akan menyentuh nastar itu lagi. Siang itu, di tengah hiruk-pikuk obrolan keluarga yang masih berlangsung, aku melihat sesuatu yang jarang terjadi. Bu Nurul yang gelisah dan kehilangan kendali. Biasanya, dia selalu menjadi pusat perhatian dalam acara keluarga seperti ini. Dengan cara bicaranya yang anggun dan penuh wibawa, dia mampu mengendalikan alur percakapan, membuat orang-orang terpukau dengan kisah-kisahnya, atau sekadar memamerkan kepiawaiannya dalam memasak. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya duduk dengan wajah yang sesekali berubah tegang, terutama saat seseorang mendekati meja tempat toples nastar spesial itu berada. Setiap kali ada yang menoleh ke arah toples, aku bisa melihat tubuhnya sedikit menegang, seolah-olah dia bersiap menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku, di sisi lain, duduk dengan tenang, memperhatikan semuanya dengan penuh kesabaran. Aku tahu bahwa cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan semakin membuat Bu Nurul kehilangan kendalinya. Dan aku tidak perlu menunggu lama. Seorang keponakan remaja, Rizky, yang sejak tadi sibuk bermain ponsel di pojok ruangan, tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju meja camilan. Dengan santai, dia membuka salah satu toples dan mengambil beberapa kue kering. Aku mengamati dengan seksama, berharap dia akan memilih toples yang tepat. Bu Nurul juga memperhatikan, meskipun dia berusaha terlihat santai. Tapi ketika Rizky mengulurkan tangan ke arah toples nastar spesial, aku melihat kilatan panik di matanya. Aku menahan tawa. Rizky menggigit setengah nastar dan mulai mengunyah. Awalnya, ekspresinya biasa saja, tetapi dalam hitungan detik wajahnya berubah. Alisnya mengerut, matanya menyipit, dan bibirnya sedikit mencebik. Ini, katanya, tampak ragu-ragu. Beberapa orang yang duduk di dekatnya menoleh. Kenapa Riz? Tanya salah satu sepupunya. Rizky menatap nastar di tangannya dengan bingung. Kok rasanya asin ya? Sejenak, suasana menjadi lebih hening. Aku bisa melihat bagaimana kepala beberapa orang mulai menoleh ke arah Rizky, kemudian ke arah toples nastar di meja. Bu Nurul buru-buru tertawa kecil, mencoba mengendalikan situasi. Mungkin cuma kamu yang merasa begitu, Rizky. Kadang kalau habis makan sesuatu yang lain dulu, lidah kita bisa bingung sama rasa kue, katanya dengan nada riang yang jelas terdengar dibuat-buat. Tapi Rizky menggeleng. Enggak, ini beneran asin. Aneh banget. Ini buatan siapa? Aku langsung memasang ekspresi polos. Itu buatan aku, Riz, kataku dengan senyum lembut. Tapi aneh ya, padahal aku pakai resep biasa. Mungkin aku salah takar garamnya? Bu Nurul menatapku dengan cepat. Aku bisa merasakan ada kilatan kemarahan dalam pandangannya, tetapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia menyalahkanku di depan semua orang, itu akan terlihat seperti dia sengaja mempermalukanku. Mas Irfan yang sejak tadi tidak terlalu memperhatikan akhirnya ikut bicara. Ya udah, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Yang penting yang satu lagi enak kan? Katanya sambil merangkul bahuku dengan bangga. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu bahwa ini bukan sekadar belajar. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah permainan yang perlahan mulai mengungkap siapa Bu Nurul sebenarnya. Dan aku tidak sabar melihat kelanjutannya. Matahari mulai condong ke barat, mengubah cahaya siang yang terik menjadi semburat oranye keemasan di halaman depan rumah Bu Nurul. Di dalam rumah, obrolan keluarga masih berlangsung, tetapi ada satu hal yang tak bisa diabaikan, wajah Bu Nurul yang semakin sulit menyembunyikan kekesalannya. Sejak kejadian nastar asin tadi, dia tampak lebih diam dari biasanya. Senyumnya tak lagi setulus sebelumnya, dan setiap kali seseorang mendekati meja camilan, dia akan melirik dengan gelisah, seolah takut ada yang mengangkat topik itu lagi. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia berusaha keras menjaga citranya, tetapi aku tahu dia sedang berperang dengan pikirannya sendiri.
Aku duduk di sofa, berpura-pura sibuk dengan ponselku, tetapi sesungguhnya aku terus memperhatikannya dari ekor mataku. Mas Irfan masih sibuk bercengkerama dengan sepupu-sepupunya, tak menyadari betapa tegangnya suasana di antara aku dan ibunya. Sementara itu, beberapa tante dan om masih menikmati hidangan yang tersisa di meja makan, termasuk nastar buatanku, tentu saja yang dari toples yang benar. Setiap kali seseorang mengambil kue dari toples itu dan memuji rasanya, aku bisa melihat otot rahang Bu Nurul menegang sedikit. Aku tahu itu bukan pujian yang ingin dia dengar. Dia pasti berharap semua orang memuji masakan buatannya, bukan buatanku. Dan yang lebih menyakitkan baginya, tentu saja, adalah kenyataan bahwa satu-satunya kesalahan yang ada di sini bukan berasal dariku, melainkan dari dirinya sendiri. Saat suasana mulai mereda, aku memutuskan untuk menambah bumbu dalam permainan ini. Aku berdiri dan berjalan mendekati meja camilan, lalu berpura-pura mengambil satu nastar dari toples bermasalah itu. Aku menatapnya sejenak, seolah-olah baru menyadari ada yang aneh. "Loh, ini masih ada yang ini?" Tanyaku dengan nada polos, cukup keras agar orang-orang di sekitar mendengar. Beberapa kepala menoleh, termasuk Bu Nurul yang refleks menegang. Aku menggigit setengah nastar itu dengan ragu-ragu, lalu memasang ekspresi terkejut. "Wah iya, ini yang asin, aneh banget. Kenapa bisa gini ya?" Tante Wati yang duduk di sebelahku tertawa kecil. "Dinda, kok masih dimakan? Udah tahu aneh." Aku terkekeh, lalu berpura-pura menggelengkan kepala dengan bingung. "Aku penasaran, Tante. Soalnya aku benar-benar nggak ingat ada yang salah waktu buat adonan. Semua bahan yang kupakai juga biasa aja, nggak ada yang aneh." Setelah berusaha menahan diri sepanjang hari, akhirnya Bu Nurul memilih untuk menghilang sejenak ke dapur dengan alasan ingin membereskan piring-piring kotor. Aku tahu lebih baik, dia bukan sekadar ingin beres-beres. Dia butuh ruang untuk menenangkan diri sebelum kemarahan yang ia tahan meledak di hadapan banyak orang. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu dapur. Keinginan untuk mengikutinya begitu besar, tetapi aku tahu, langkah terbaik dalam permainan ini adalah bersabar. Jadi, aku tetap di ruang tamu, berpura-pura masih menikmati kebersamaan dengan keluarga besar, padahal pikiranku sepenuhnya tertuju pada satu hal. Bagaimana ekspresi Bu Nurul saat ini? Apakah dia sedang memaki dalam hati? Apakah tangannya gemetar karena menahan amarah? Tante Wati dan Kak Mira masih bergosip kecil di dekat meja makan, membahas keanehan nastar asin dengan nada setengah bercanda. Meski tidak secara eksplisit menuduh siapapun, aku tahu bahwa benih kecurigaan sudah mulai tumbuh. Aku bisa melihat beberapa orang melirik ke arah dapur, mungkin berpikir hal yang sama denganku. Aku pura-pura berdiri dan meregangkan tubuh. "Aku ke dapur sebentar, ya, mau bantu ibu cuci piring," kataku dengan nada polos. Tak ada yang curiga. Semua sibuk dengan obrolan mereka masing-masing, dan aku pun melangkah dengan tenang menuju dapur, seperti menapaki panggung untuk adegan selanjutnya dalam permainan ini. Saat aku memasuki dapur, aku langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Tidak ada siapa-siapa selain Bu Nurul, yang berdiri dengan punggung menghadapku, kedua tangannya sibuk menggosok piring di bawah pancuran air. Gerakannya terlalu kasar, seolah-olah ia sedang melampiaskan sesuatu. Aku mendekat perlahan, sengaja membuat suara langkah kaki yang cukup terdengar. "Ibu, biar aku yang cuci deh," kataku dengan nada sehalus mungkin. Bu Nurul berhenti sesaat sebelum akhirnya menaruh piring ke rak dengan sedikit hentakan. Dia menoleh ke arahku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada ketegangan di matanya, tapi bibirnya masih berusaha melengkung dalam senyum tipis. "Nggak usah, Dinda. Ibu bisa sendiri," jawabnya dengan suara datar. Aku tidak bergeming. Aku hanya berdiri di dekatnya, membiarkan keheningan mengambil alih selama beberapa detik. Aku bisa merasakan betapa beratnya suasana ini, betapa Bu Nurul sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan sesuatu yang hampir meledak dari dalam dirinya. Dan akhirnya, dia tak bisa lagi menahannya. "Kamu puas, Dinda?" Tanyanya tiba-tiba, dengan suara yang masih terkendali tetapi jelas mengandung bara di dalamnya. Aku mengerjapkan mata, berpura-pura bingung. "Puas? Maksud ibu?" Dia berbalik sepenuhnya, menatapku tajam.
Jangan pura-pura nggak tahu, katanya dengan nada lebih rendah, seolah takut suaranya terdengar dari luar. Kamu sengaja kan? Sengaja mau bikin aku agar marah-marah dan terlihat buruk di depan keluarga. Aku menggeleng dengan ekspresi penuh kepolosan. Ibu, aku benar-benar nggak ngerti. Aku cuma bikin nastar seperti biasa. Kalau ada yang aneh, aku juga kaget. Justru aku berharap ibu bisa kasih saran supaya aku nggak salah lagi. Bu Nurul mendecakkan lidahnya pelan. Jangan bermain kata-kata denganku, Dinda. Aku tahu kamu sudah mulai mencoba melawan, kan? Aku tahu kamu ingin mengambil tempatku di keluarga ini. Aku tersenyum tipis, tetap menjaga ekspresi tenang. Ibu, aku cuma ingin diterima sebagai bagian dari keluarga. Itu saja. Matanya semakin menyipit. Aku tahu, aku telah menyentuh titik lemah dalam dirinya, ketakutannya kehilangan kendali atas keluarga ini. Selama ini, dia adalah pusatnya, orang yang paling dihormati dan ditakuti. Tapi sekarang, perlahan-lahan, posisinya mulai goyah. Dan dia tahu itu. Dia menghela napas panjang, lalu kembali menyalakan keran air, pura-pura kembali mencuci piring. Dengar, Dinda. Aku nggak peduli apa yang kamu coba lakukan. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak akan membiarkan kamu menang. Aku tetap tersenyum. Menang? Ibu, ini bukan kompetisi. Tentu saja ini kompetisi, potongnya cepat. Kamu pikir aku nggak sadar bagaimana kamu berusaha mengambil perhatian keluarga? Bagaimana kamu ingin terlihat lebih baik dari aku? Aku menghela napas, lalu berkata dengan nada lembut, Ibu, aku tidak ingin mengambil apapun dari ibu. Aku hanya ingin hidup tenang dengan Mas Irfan, tanpa perlu merasa seperti harus membuktikan sesuatu setiap saat. Dia menatapku lama, lalu tertawa kecil, tapi nadanya penuh sarkasme. Oh, jangan pura-pura naif, Dinda. Aku sudah menghadapi banyak perempuan seperti kamu. Perempuan yang masuk ke dalam keluarga dengan senyum manis, tapi sebenarnya ingin mengambil kendali. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan kata-katanya bergema di udara. Akhirnya, dia mengibaskan tangannya dengan gerakan menyuruhku keluar. Sudahlah, keluar dari dapur. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tetap berdiri di tempatku selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku berbalik, berjalan keluar dari dapur, tetapi sebelum aku benar-benar meninggalkan ruangan itu, aku berkata dengan suara pelan namun cukup jelas untuknya dengar. Tapi ibu tahu kan? Terkadang, sesuatu yang kita lakukan bisa berbalik ke diri kita sendiri. Aku tidak menunggu reaksinya. Aku hanya terus berjalan, meninggalkan Bu Nurul sendirian di dapur dengan pikirannya yang pasti sedang berkecamuk. Dan di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Bu Nurul sudah mulai merasakan tekanan. Setelah meninggalkan dapur, aku kembali ke ruang tamu dengan senyum tipis yang kusembunyikan. Aku tidak ingin terlihat terlalu puas, tapi dalam hati, aku tahu bahwa perlahan-lahan, benteng kesombongan Bu Nurul mulai retak. Perempuan itu selalu merasa tak tersentuh, tak tergoyahkan, tetapi kali ini, dia mulai merasakan bagaimana rasanya berada di bawah tekanan. Di ruang tamu, suasana sudah sedikit lebih tenang. Beberapa orang masih mengobrol santai, sementara yang lain mulai berkemas, bersiap-siap untuk pulang setelah seharian berkumpul. Mas Irfan duduk di sofa, tertawa kecil bersama sepupunya, seolah tidak menyadari drama yang sedang terjadi di belakang layar. Aku berjalan mendekatinya, duduk di sebelahnya dengan ekspresi tenang, sementara pikiranku masih tertuju pada satu hal. Bu Nurul pasti tidak akan tinggal diam setelah ini. Dan dugaanku benar. Tak lama setelah aku duduk, Bu Nurul keluar dari dapur. Aku tidak langsung menoleh padanya, tetapi dari ekor mataku, aku bisa melihat bagaimana ekspresinya telah berubah. Jika sebelumnya dia tampak marah namun masih bisa menahan diri, kini wajahnya lebih tegang, seperti seseorang yang berusaha keras menyembunyikan sesuatu. Dia melangkah ke tengah ruangan, menarik perhatian semua orang. Dengan nada suara yang dibuat setenang mungkin, dia berkata, "Baiklah, sebelum kita semua bubar, ibu ingin bicara sebentar." Semua orang langsung diam dan menoleh padanya. Aku tetap duduk dengan ekspresi netral, meskipun dalam hati, aku tahu ini akan menjadi menarik.
Bu Nurul menarik napas, lalu berkata dengan nada lembut tapi penuh arti, "Lebaran ini begitu menyenangkan, ya? Bisa berkumpul bersama keluarga, bercanda, menikmati makanan." Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Meskipun tadi ada sedikit insiden kecil dengan Nastar yang rasanya agak berbeda. Beberapa orang tertawa kecil, tetapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu dalam caranya berbicara, sesuatu yang lebih dari sekadar candaan ringan. Dia sedang membangun sesuatu. Aku jadi kepikiran, lanjutnya. Terkadang, dalam hidup ini, kita harus berhati-hati. Karena tidak semua orang di sekitar kita memiliki niat yang baik. Suasana ruangan sedikit berubah. Beberapa orang mulai saling berpandangan, sementara aku tetap diam, menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Kadang, ada orang yang datang dalam hidup kita dengan senyum manis, katanya, kali ini matanya sedikit menajam. Tapi di balik senyum itu, ada niat lain yang tidak kita duga. Aku tahu kata-kata ini diarahkan padaku. Aku tahu dia sedang mencoba menyerangku secara halus, membuat orang-orang mulai mempertanyakan posisiku di keluarga ini. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku tersenyum kecil dan menoleh padanya dengan ekspresi penuh kepolosan. "Wah, maksud ibu apa ya?" Aku jadi penasaran. Bu Nurul menoleh padaku, dan untuk sesaat, aku bisa melihat bagaimana wajahnya sedikit berubah. Dia tidak menyangka aku akan merespons langsung seperti ini. Dia tersenyum tipis, tetapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. "Ah, bukan apa-apa, Dinda. Ibu hanya berbicara secara umum saja. Kan, kita harus selalu waspada terhadap orang-orang di sekitar kita." Aku mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada lembut, "Betul sekali, Bu. Makanya kita juga harus hati-hati dalam bertindak. Kadang, apa yang kita lakukan tanpa sadar bisa berbalik ke diri kita sendiri." Ruangan menjadi lebih hening. Aku bisa merasakan beberapa orang mulai menatap kami berdua, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan biasa ini. Tante Wati, yang sejak tadi duduk di sudut ruangan, tertawa kecil. "Wah, kalian berdua ini kenapa sih? Kok rasanya kayak lagi main teka-teki?" Aku ikut tertawa kecil. "Enggak kok, Tante. Aku cuma setuju sama ibu, kita memang harus berhati-hati dalam bertindak." Bu Nurul menegang, tetapi dia tidak bisa lagi melanjutkan pembicaraan ini tanpa terlihat terlalu mencurigakan. Dia akhirnya tersenyum dan mengangguk pelan. "Yah, tentu saja. Aku tahu dia baru saja kehilangan kendali atas percakapan ini." Setelah beberapa lama, satu persatu anggota keluarga mulai berpamitan. Aku dan Mas Irfan berdiri di depan rumah, mengantar mereka pergi. Aku bisa merasakan tangan Mas Irfan menggenggam tanganku dengan lembut, tanpa menyadari perang dingin yang baru saja terjadi antara aku dan ibunya. Setelah semua tamu pergi, tinggal aku, Mas Irfan, dan Bu Nurul di ruang tamu. Suasana menjadi jauh lebih sunyi. Aku bisa merasakan mata Bu Nurul yang masih menatapku dengan penuh perhitungan, tetapi aku tidak lagi takut. Mas Irfan meregangkan tubuhnya. "Wah, capek juga ya, seharian kumpul keluarga." Aku mengangguk. "Iya, tapi seru juga." Bu Nurul tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku bisa melihat bahwa dia sedang berpikir, mungkin menyusun strategi lain untuk menyerangku. Tapi aku sudah siap. Aku menatapnya balik dengan senyum kecil. "Ibu capek ya? Mau aku buatkan teh hangat?" Dia menghela napas dan menggeleng. "Nggak usah. Aku tahu dia sedang berusaha menghindari lebih banyak interaksi denganku, karena setiap kali dia mencoba menyerang, aku selalu punya cara untuk membalasnya dengan cara yang lebih halus." Saat aku dan Mas Irfan berjalan menuju kamar untuk beristirahat, aku bisa merasakan satu hal. Bu Nurul tahu bahwa kali ini, dia telah kehilangan kendali. Malam telah larut, tetapi aku masih terjaga di dalam kamar, duduk di tepi ranjang sambil memandang langit-langit. Mas Irfan sudah tertidur dengan tenang di sampingku, napasnya teratur dan damai. Aku tersenyum kecil, mengagumi betapa mudahnya dia tidur setelah hari yang cukup menegangkan. Andai dia tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan ibunya hari ini, mungkin dia tidak akan setenang ini. Aku menghela napas dan melirik ponselku. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi aku tidak bisa tidur.
Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, perasaan bahwa Bu Nurul tidak akan tinggal diam setelah kejadian tadi. Aku mengenalnya dengan baik. Dia bukan tipe orang yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Jika hari ini dia kehilangan kendali atas situasi, aku yakin dia akan mencoba mengambilnya kembali dengan cara lain. Aku memejamkan mata, mengingat bagaimana ekspresi wajahnya sebelum aku masuk ke kamar. Ada ketegangan di sana, kemarahan yang belum tersalurkan. Aku bisa merasakannya dalam tatapan matanya yang tajam, dalam caranya diam tetapi penuh perhitungan. Aku tahu, perang ini belum selesai. Sementara aku terjaga dalam kegelisahan, di ruangan lain, Bu Nurul juga belum tidur. Ya, malam ini aku dan Mas Irfan memutuskan untuk menginap di rumah Bu Nurul. Dia duduk di ruang tamu dengan wajah yang masih diliputi emosi. Tangannya mencengkeram cangkir teh yang isinya sudah hampir habis, sementara pikirannya terus berputar. Bagaimana mungkin seorang menantu seperti Dinda bisa membalikkan keadaan dengan begitu mudah? Biasanya, semua yang dia katakan akan langsung dipercaya oleh keluarga. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, orang-orang mulai mempertanyakan kata-katanya. Bahkan, ada yang berani menertawakannya ketika dia mencoba menyindir Dinda secara halus. Bu Nurul merasa ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia alami di dalam keluarganya sendiri. Dia mengingat bagaimana Dinda dengan tenang membalas setiap serangannya. Gadis itu tidak pernah langsung menyerang balik, tapi kata-katanya selalu cukup tajam untuk membuatnya kehilangan kendali. Itu yang membuatnya semakin marah. Dinda memainkan permainan ini dengan sangat hati-hati, sementara dia sendiri mulai kehilangan akal. Dia harus melakukan sesuatu. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang masih tidak enak. Entah kenapa, aku merasa hari ini tidak akan berjalan dengan baik. Aku menoleh ke sebelah dan melihat Mas Irfan yang masih tertidur pulas. Aku tersenyum kecil dan mengusap lengannya sebentar sebelum bangkit dari ranjang. Setelah mandi dan berpakaian, aku berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun, sebelum aku sampai di sana, aku mendengar suara lirih dari ruang makan. Aku berhenti di ambang pintu, mengintip sedikit, dan melihat Bu Nurul sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Aku tidak berniat menguping, tapi saat aku mendengar namaku disebut, aku langsung waspada. Yah, iya, aku juga heran. Biasanya, dia kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata dia ini tipe yang licik, kata Bu Nurul dengan suara pelan. Aku menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Makanya, aku kepikiran untuk coba cari tahu lebih dalam. Siapa tahu, ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Apa dia sedang mencoba mencari sesuatu untuk menjatuhkanku? Aku mundur perlahan, tidak ingin ketahuan mendengar pembicaraannya. Hatiku mulai berdebar, bukan karena takut, tetapi lebih karena antisipasi. Aku tahu, ini adalah awal dari serangan baliknya. Jika dia ingin bermain kotor, aku harus bersiap. Dan kali ini, aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan membalas. Seharian ini, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran terbuka, tidak ada sindiran tajam seperti kemarin, tetapi ada sesuatu yang menggelayut di udara, sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Aku tahu, Bu Nurul sedang menyusun rencana baru, dan aku harus tetap waspada. Aku memperhatikan bagaimana Bu Nurul bergerak sepanjang hari. Cara dia berbicara dengan lebih manis dari biasanya, cara dia menatapku dengan senyum yang terlalu ramah, dan bagaimana dia dengan sengaja memamerkan perhatiannya kepada Mas Irfan. Seolah-olah dia sedang membangun kembali citranya sebagai ibu mertua yang sempurna di mata semua orang. Aku pura-pura tidak peduli. Aku tetap melakukan tugas-tugasku seperti biasa, membantu di dapur, membersihkan rumah, dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tapi aku tetap memasang telinga dan memperhatikan setiap pergerakan Bu Nurul. Saat sore hari, aku mendengar sesuatu yang menarik. Iya, nanti aku undang beberapa tetangga untuk datang makan malam, kata Bu Nurul kepada seseorang di telepon. Aku mau sekalian memperkenalkan Dinda lebih dekat ke mereka. Biar mereka tahu siapa dia sebenarnya. Aku menghentikan langkahku sejenak. Begitu telepon ditutup, aku masuk ke dapur dengan ekspresi polos.
Ibu tadi bicara sama siapa? Tanyaku dengan nada ringan. Bu Nurul menoleh padaku dan tersenyum. Oh, tadi ibu ngobrol sama Bu Rina. Aku kepikiran buat undang beberapa tetangga buat makan malam. Mumpung masih suasana lebaran kan? Aku mengangguk kecil. Wah, ide yang bagus, Bu. Aku bisa bantu masak kalau ibu mau. Dia tertawa kecil, tapi aku bisa melihat ada sesuatu di matanya. Oh, boleh. Nanti tolong buatkan nastar ya, nastar kemarin kan ada yang enak tuh. Baik Bu, nanti ku buatkan nastar yang paling enak, kataku tanpa ragu, padahal aku tahu, ada sesuatu dalam acara ini yang dia rencanakan, sesuatu yang melibatkan aku. Dan aku harus mencari tahu apa itu. Nastar buatanku pun jadi, aku sudah memastikan rasanya di awal dan itu sangat pas. Tidak ada garam yang sengaja kutambahkan untuk memancing emosi Bu Nurul. Malam tiba lebih cepat dari dugaanku. Beberapa tetangga mulai berdatangan, sebagian besar ibu-ibu yang sering berkunjung ke rumah Bu Nurul. Mereka datang dengan senyum ramah, membawa kue atau buah tangan sebagai tanda silaturahmi. Aku menyambut mereka dengan sopan, menawarkan teh dan kue, sementara Bu Nurul sibuk di dapur, memastikan semuanya berjalan sesuai rencananya. Aku memperhatikan bagaimana dia mengatur segalanya dengan sangat hati-hati. Meja makan dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat, semuanya tampak sempurna. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal, salah satu piring berisi nastar. Nastar yang menurutku tampak biasa saja, tapi tanpa sepengetahuanku ada sesuatu di dalamnya. Ibu-ibu itu mendekati meja dan tertarik. Wah, ada nastar Bu? Belum habis ya nastar lebaran kemarin? Tanyanya dengan nada ringan. Bu Nurul menoleh dan tersenyum. Iya, ini spesial. Dinda tadi siang buat sendiri. Aku menahan senyumku. Merasa tidak ada yang aneh dengan semua itu. Beberapa ibu-ibu mulai duduk di sekitar meja, mengobrol santai. Lalu, seperti yang kuduga, Bu Nurul mulai bicara. Ngomong-ngomong soal nastar, kemarin ada kejadian lucu loh, katanya dengan tawa kecil. Waktu keluarga besar kumpul, tiba-tiba ada nastar yang rasanya asin. Bisa bayangkan? Nastar asin di hari lebaran. Beberapa ibu-ibu tertawa kecil, tapi aku tahu mereka mulai penasaran. Sebenarnya, aku juga heran, lanjut Bu Nurul dengan nada dibuat-buat. Karena nastar itu dibuat oleh Dinda. Seketika, semua mata beralih kepadaku. Aku tetap tersenyum dan tidak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Benarkah, Dinda? Tanya salah satu ibu dengan nada penasaran. Kok bisa asin? Aku tertawa kecil, pura-pura malu. Iya, Tante. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Mungkin aku salah ambil bahan. Bu Nurul menatapku dengan mata berbinar, aku telah masuk ke dalam perangkapnya. Lalu dia melanjutkan dengan nada lebih lembut, seolah-olah ingin terlihat bijak. Yah, mungkin Dinda masih belajar ya. Memang butuh pengalaman untuk bisa membuat kue yang benar-benar enak. Aku tahu maksudnya. Dia ingin menunjukkan kepada tetangga bahwa aku hanyalah menantu yang ceroboh, tidak berpengalaman, dan kurang pantas untuk masuk ke dalam keluarga ini. Aku tersenyum kecil dan menatapnya dengan tatapan penuh arti. Betul, Bu. Masih banyak yang harus aku pelajari. Untungnya, aku punya ibu yang selalu siap membimbing aku. Bu Nurul sedikit tersentak, tidak menyangka aku akan membalikan kata-katanya menjadi pujian. Para ibu-ibu mulai tersenyum dan mengangguk. Iya, betul juga. Namanya juga masih belajar, nanti pasti makin pintar. Nastar sekarang buatan Dinda juga kan? Kita coba saja yuk, apakah Dinda sudah belajar dari pengalaman? Bu Nurul dengan semangat mempersilahkan, silahkan. Aku tadi juga belum sempat mencobanya, tapi kata Dinda sudah pas. Ibu-ibu dan Bu Nurul mengambil satu, menggigitnya perlahan. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Nurul, apa-apaan ini, kenapa nastarnya asin banget? Kamu yang buatkan, Dinda? Kok bisa sih kamu nggak belajar dari pengalaman? Emang kamu nggak dicoba dulu rasanya? Atau kamu tidak bisa membedakan bagaimana rasa yang pas dan rasa yang asin? Aku menelan ludah, bagaimana bisa nastar yang kubuat dengan benar ternyata asin. Aku melirik ke arah Bu Nurul dan melihatnya sedikit tersenyum miring. Aku tahu ini pasti ulahnya, apalagi Bu Nurul tidak mencoba membelaku.
Jujur saya juga kecewa kenapa lagi-lagi nastarnya asin. Saya malu banget, maafkan Dinda ya Bu. Lain kali saya akan memperhatikannya lebih lagi dalam memasak, ucapnya pura-pura merasa bersalah. Aku hanya bisa menunduk, merasakan malu yang dibuat oleh ibu mertuaku sendiri. Aku tidak berusaha membela karena kurasa percuma aku membela diriku sekuat tenaga kalau aku tidak memiliki bukti kalau aku benar. Aku bersumpah akan membalikan semua keadaan ini ke Bu Nurul. Malam itu, setelah para tamu pulang, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Aku masih duduk di ruang tamu, menyandarkan tubuhku ke sofa dengan ekspresi kesal yang tak bisa kusembunyikan. Aku bisa merasakan bahwa rencana Bu Nurul untuk menjatuhkanku malam ini berhasil. Aku melirik ke arah Bu Nurul yang masih berdiri di dekat meja makan, sibuk merapikan gelas-gelas bekas tamu. Tapi aku tahu pikirannya jauh dari pekerjaan itu. Dia pasti sangat puas bagaimana bisa membalikan keadaan dengan begitu mudah. Mas Irfan masuk ke ruang tamu dengan wajah mengantuk. Wah, akhirnya selesai juga acaranya. Seru juga ya tadi? Katanya sambil meregangkan tubuhnya. Bu Nurul tersenyum dan mengangguk. Iya, alhamdulillah lancar. Walau nastar buatan Dinda keasinan lagi. Ibu malu sama tetangga. Aku tidak berkata apa-apa. Aku tahu sejauh mana aku membela akan sama saja aku yang salah. Mas Irfan mengangguk. Ya sudah, kalau belum terlalu jago sebaiknya jangan disajikan untuk tamu terlebih dahulu. Aku melirik sekilas ke arah Bu Nurul, dan aku bisa melihat betapa ekspresinya berubah semakin ceria. Aku tahu, ini bukan hanya soal nastar asin lagi. Ini soal bagaimana aku bisa tetap bertahan dalam setiap situasi yang dia ciptakan untuk menjatuhkanku. Malam semakin larut, dan aku kembali ke kamar dengan hati yang masih penuh dengan kewaspadaan. Aku duduk di tepi ranjang, mengingat kembali setiap kejadian hari ini. Aku merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Lalu aku ingat satu hal. Bu Nurul terlihat terlalu percaya diri saat menyajikan nastar buatanku tadi. Seakan-akan dia yakin bahwa sesuatu akan terjadi jika tamu memakannya. Dan benar saja, nastarnya keasinan. Aku segera bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamar dengan langkah hati-hati. Aku berjalan menuju dapur, memastikan tidak ada yang melihatku. Lampu dapur masih menyala redup, dan di atas meja masih ada sisa beberapa kue dan makanan dari acara tadi. Aku mencari-cari nastar yang tadi disajikan. Ada satu piring kecil yang tersisa, dan aku mengambil satu, memperhatikannya dengan lebih teliti. Aku memecah nastar itu dengan jari-jari tanganku, memperhatikan bagian dalamnya. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada bubuk putih samar yang menyatu dengan isian selai nanas. Hampir tidak terlihat, tapi cukup mencurigakan. Jantungku berdebar. Aku mendekatkan nastar itu ke hidungku dan mengendusnya perlahan. Ada bau yang sedikit berbeda, hampir tidak terdeteksi jika tidak diperhatikan dengan baik. Apakah ini sesuatu yang sengaja ditambahkan? Aku menggigit ujungnya sedikit, hanya untuk merasakan teksturnya. Lalu aku langsung membuangnya ke tempat sampah. Rasanya ada sesuatu yang aneh, bukan seperti nastar biasa. Dadaku mulai dipenuhi spekulasi. Apakah Bu Nurul benar-benar mencoba melakukan sesuatu padaku? Atau dia ingin mempermalukanku dengan cara lain? Aku kembali ke kamar dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Jika dia benar-benar berani sejauh ini, maka aku harus lebih berhati-hati lagi. Dan aku harus mencari cara untuk membuktikan apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Malam itu, aku berbaring di ranjang dengan mata yang tetap terbuka. Di sebelahku, Mas Irfan sudah tertidur pulas, napasnya teratur seperti bayi yang nyaman dalam tidurnya. Aku iri padanya. Betapa mudahnya dia terlelap, sementara aku terus terjaga dengan pikiran yang tidak bisa kuabaikan. Aku terus memikirkan nastar yang kutemukan di dapur tadi, nastar yang tampaknya sudah dicampur dengan sesuatu yang tidak biasa. Aku menggigit bibirku, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya berlebihan, mungkin hanya perasaanku saja. Tapi di satu sisi, aku tahu Bu Nurul bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia selalu punya cara untuk menjatuhkan orang lain tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Jika aku membiarkan ini berlalu begitu saja, bisa jadi dia akan mencoba hal lain yang lebih berbahaya di masa depan.
Aku menarik napas dalam dan mencoba berpikir jernih. Jika aku ingin membuktikan sesuatu, aku harus melakukannya dengan cermat. Tidak bisa sembarangan menuduh, apalagi tanpa bukti yang jelas. Aku tidak ingin membuat Mas Irfan berada di posisi sulit, antara memilih aku atau ibunya. Jika aku ingin mengungkap kebenaran, aku harus melakukannya dengan cara yang halus dan tak terbantahkan. Aku pun memutuskan bahwa besok pagi, aku harus mengambil salah satu nastar itu dan membawanya ke tempat yang bisa menganalisisnya. Aku tidak tahu apakah di kota ini ada laboratorium makanan atau semacamnya, tapi aku akan mencari tahu. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dalam nastar itu, aku harus tahu apa itu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Saat aku keluar dari kamar, rumah masih sepi. Bu Nurul mungkin masih tertidur, dan ini adalah kesempatan bagiku untuk bergerak. Dengan langkah hati-hati, aku menuju dapur dan membuka tempat sampah. Nastar yang kubuang semalam masih ada di sana, tertutup oleh beberapa tisu dan sisa makanan lainnya. Aku mengambil plastik kecil dari laci dapur, lalu memasukkan nastar itu ke dalamnya dengan hati-hati. Namun, baru saja aku selesai, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Aku membeku sejenak sebelum perlahan menoleh. Bu Nurul berdiri di ambang pintu dapur, menatapku dengan ekspresi tajam. "Kamu ngapain di situ, Dinda?" Tanyanya dengan nada datar, tapi ada sesuatu di balik suaranya yang membuat bulu kuduku meremang. Aku cepat-cepat menyembunyikan plastik kecil itu di balik baju sebelum berbalik menghadapnya dengan senyum seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Oh, aku cuma mau buang sesuatu, Bu. Sekalian bersihin dapur." Bu Nurul menyipitkan matanya, seolah mencoba menilai apakah aku berbohong atau tidak. Lalu dia berjalan mendekat, matanya melirik sekilas ke tempat sampah. Aku menahan napas, berharap dia tidak melihat ada sesuatu yang aneh. "Rajin sekali kamu pagi-pagi sudah ke dapur," katanya akhirnya. "Biasanya jam segini masih di kamar." Aku tertawa kecil, mencoba terlihat santai. "Iya, Bu. Aku pikir lebih baik beres-beres dulu sebelum semua bangun." Bu Nurul tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Baguslah kalau begitu," katanya sebelum berbalik dan keluar dari dapur. Aku menghela napas pelan. Aku tahu dia mulai curiga. Aku harus bergerak lebih cepat sebelum dia melakukan sesuatu yang lain. Siang itu, aku mencari informasi tentang laboratorium atau tempat yang bisa menganalisis makanan di kota ini. Setelah beberapa pencarian di internet, akhirnya aku menemukan sebuah laboratorium kecil yang menerima uji bahan makanan. Aku segera mencatat alamatnya, lalu mencari alasan untuk bisa keluar rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Sesampainya di laboratorium, aku menyerahkan nastar itu kepada petugas dan menjelaskan bahwa aku ingin mengetahui apakah ada kandungan yang mencurigakan di dalamnya. Petugas itu mengangguk dan berkata bahwa hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Aku mengangguk paham dan berterima kasih sebelum segera kembali ke rumah. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di rumah. Aku terus menjalani rutinitasku seperti biasa, berpura-pura tidak menyadari tatapan tajam yang sesekali Bu Nurul arahkan kepadaku. Aku tahu dia curiga. Dia pasti merasakan ada sesuatu yang sedang aku rencanakan. Tapi aku tidak bisa menunjukkan apapun sebelum waktunya tiba. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan waspada. Aku harus lebih berhati-hati dalam setiap gerakanku. Aku yakin Bu Nurul pasti sedang mencari cara untuk menjebakku lagi. Aku juga mulai memperhatikan bahwa beberapa kali dia mencoba memancingku untuk berbicara. Misalnya, saat sarapan, dia tiba-tiba berkata dengan nada santai, "Dinda, kemarin ketemu teman kuliahmu di mana? Di mall? Soalnya aku dengar ada toko bahan kue baru di sana." Aku hampir saja terpancing, tetapi aku segera menyadari bahwa dia sedang mencoba mencari tahu apakah aku benar-benar pergi bertemu teman atau ke tempat lain. Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, "Iya, Bu. Ketemu di dekat toko buku." Aku juga sekalian lihat-lihat. Mas Irfan yang duduk di sebelahku tidak menyadari percakapan tersembunyi ini. Dia hanya fokus menikmati sarapannya seperti biasa, tanpa tahu bahwa ada perang dingin yang sedang terjadi di antara aku dan ibunya. Tapi aku tidak bisa berdiam diri lebih lama.
Aku harus segera mendapat jawaban dari laboratorium. Siang itu, aku menerima telepon yang sudah kutunggu-tunggu. Nomor tak dikenal muncul di layar ponselku, dan saat aku menjawabnya, suara seorang pria di seberang sana berbicara dengan nada resmi. "Selamat siang, Ibu Dinda. Kami dari laboratorium makanan ingin mengonfirmasi hasil analisis yang Ibu minta." Aku menelan ludah. Jantungku berdegup lebih cepat. "Bagaimana hasilnya, Pak?" Tanyaku dengan suara setenang mungkin. "Ada kandungan zat tambahan dalam nastar yang Ibu bawa. Setelah kami analisis, terdapat kandungan natrium benzoat dalam jumlah yang tidak biasa. Ini adalah bahan pengawet makanan, tetapi dalam jumlah yang lebih tinggi dari batas normal. Selain itu, kami juga menemukan jejak natrium klorida dalam jumlah yang lebih besar dari seharusnya, yang mungkin menyebabkan rasa asin yang tidak wajar." Aku mengernyit. Jadi, nastar ini sengaja dibuat dengan kandungan garam yang berlebihan. Begitu dugaannya, Bu. Jika dikonsumsi dalam jumlah kecil, mungkin tidak akan terlalu terasa. Tapi jika seseorang makan banyak, bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh dan efek lainnya. Aku terdiam sejenak. Jadi ini rencana Bu Nurul? Dia sengaja membuat nastar itu menjadi asin, tapi tidak cukup untuk berbahaya. Hanya cukup untuk mempermalukanku di depan tamu? Aku menghela napas panjang dan mengucapkan terima kasih sebelum menutup telepon. Sekarang aku punya bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan nastar itu. Tapi bagaimana caraku menggunakannya? Aku tidak bisa langsung menuduh Bu Nurul tanpa bukti konkret bahwa dia yang mencampur bahan-bahan itu. Aku harus mencari cara yang lebih cerdas. Saat aku kembali ke rumah, aku langsung melihat Bu Nurul di ruang tamu. Dia sedang duduk sambil menyeruput teh, matanya melirik ke arahku dengan ekspresi penuh selidik. Aku tahu dia pasti bertanya-tanya kemana aku pergi kali ini. Aku berjalan santai dan meletakkan tasku di meja sebelum duduk di seberangnya. Aku tersenyum kecil dan berkata, "Bu, aku tadi mampir ke toko bahan makanan. Aku jadi penasaran soal nastar yang kemarin itu." Bu Nurul menaikkan alisnya sedikit. "Oh? Kenapa penasaran?" Aku berpura-pura berpikir. "Soalnya aneh kan? Kok bisa nastarnya jadi asin?" Aku jadi kepikiran, mungkin ada bahan yang salah atau ada yang tercampur secara tidak sengaja. Bu Nurul tersenyum tipis, tetapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Ya, mungkin kamu salah ambil bahan, Dinda. Makanya kalau bikin kue harus teliti." Aku menahan senyum. Aku tahu dia mencoba mengarahkanku untuk mengakui kesalahan yang bahkan tidak aku lakukan. Tapi aku tidak akan terjebak dalam permainan ini. "Benar juga, Bu. Makanya tadi aku tanya-tanya ke toko bahan makanan soal kemungkinan ada bahan yang keliru." Aku menatapnya dengan mata penuh arti. Mereka bilang ada beberapa bahan yang kalau dipakai dalam jumlah berlebihan, bisa bikin makanan jadi aneh. Misalnya garam atau bahan pengawet. Ekspresi Bu Nurul berubah sedikit. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup bagiku untuk menyadari bahwa dia mulai merasa tidak nyaman. Aku melanjutkan dengan santai, "Tapi aku juga penasaran, Bu. Kalau misalnya ada yang sengaja bikin nastar jadi asin, kira-kira tujuannya apa ya?" Bu Nurul menegakkan bahunya. "Maksudmu apa, Dinda?" Aku menatap matanya, memastikan dia tahu bahwa aku sedang menguji reaksinya. "Ya, misalnya ada seseorang yang sengaja menambahkan bahan tertentu dalam jumlah yang tidak biasa. Mungkin dia ingin bercanda, atau mungkin ada alasan lain." Aku bisa melihat bagaimana wajah Bu Nurul menegang. Dia jelas tidak menyangka aku akan membawa pembicaraan ini sejauh ini. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Mas Irfan tiba-tiba masuk ke ruang tamu. "Ada apa ini? Kok tegang banget?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku tersenyum kecil dan menggeleng. "Nggak ada apa-apa, Mas. Aku cuma cerita ke Ibu soal nastar yang kemarin itu." Bu Nurul langsung mengubah ekspresinya menjadi lebih santai. "Ah iya Irfan. Istri kamu ini memang masih penasaran soal nastar itu. Padahal kan sudah berlalu." Aku menoleh ke Mas Irfan dengan ekspresi polos. "Iya Mas. Aku cuma kepikiran aja. Soalnya, katanya di dalamnya ada bahan tambahan yang tidak biasa." Aku bisa melihat bagaimana Mas Irfan sedikit mengernyit. "Bahan tambahan?
Aku mengangguk. Iya. Aku tadi sempat nanya ke orang yang paham soal makanan. Mereka bilang, ada kandungan garam dan pengawet yang lebih tinggi dari seharusnya di dalam nastar itu. Ruangan menjadi hening sejenak. Aku bisa melihat bagaimana Bu Nurul tampak berusaha keras untuk tidak bereaksi berlebihan. Tapi Mas Irfan tampak berpikir serius. Tunggu, maksudnya, nastar itu memang sengaja dibuat begitu? Tanyanya. Aku mengangkat bahu. Aku juga nggak tahu, Mas. Mungkin ada yang salah waktu bikinnya. Atau mungkin, aku menoleh ke Bu Nurul dan tersenyum. Ada orang yang sengaja. Bu Nurul langsung bangkit dari duduknya. Sudahlah, ini cuma soal kue. Kenapa jadi dibesar-besarkan? Aku tetap duduk diam, menatapnya dengan penuh arti. Aku tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku tahu dia mulai merasa terpojok. Dan ini baru permulaan. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan Bu Nurul dengan cara yang paling elegan. Beberapa hari setelah percakapanku dengan Bu Nurul dan Mas Irfan, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam suasana rumah ini. Bu Nurul tidak lagi sering mengomentari pekerjaanku seperti biasanya, tetapi tatapannya masih penuh curiga setiap kali melihatku. Aku tahu dia sedang menunggu langkah selanjutnya dariku, mencoba menebak apakah aku akan membawa masalah ini lebih jauh atau membiarkannya berlalu begitu saja. Tapi aku bukan tipe orang yang melupakan sesuatu semudah itu, terutama ketika aku sudah memiliki bukti kuat di tanganku. Aku memutuskan untuk menunggu saat yang paling tepat. Aku tahu bahwa jika aku bertindak tergesa-gesa, Bu Nurul bisa saja membalikkan keadaan dan memainkan perannya sebagai korban. Aku harus memastikan bahwa ketika aku mengungkapkan semuanya, tidak akan ada ruang baginya untuk menyangkal. Kesempatan itu akhirnya datang dalam bentuk sebuah acara arisan keluarga. Hari itu, rumah kami dipenuhi oleh sanak saudara dari pihak Mas Irfan. Semua orang berkumpul, tertawa, dan berbincang, sementara aku dan beberapa perempuan lain sibuk di dapur menyiapkan hidangan. Bu Nurul, seperti biasa, berusaha menunjukkan bahwa dia adalah tuan rumah yang sempurna. Dia menyambut para tamu dengan senyum lebar, memastikan semua orang merasa nyaman, seolah-olah tidak ada apapun yang pernah terjadi. Tapi aku tahu lebih baik dari itu. Saat tiba waktunya untuk menyajikan makanan, aku berdiri di depan meja makan dan tersenyum kepada semua orang. Sebelum kita mulai makan, aku ingin menceritakan sesuatu yang cukup menarik, kataku dengan suara tenang, tetapi cukup lantang untuk menarik perhatian semua orang. Mereka semua menoleh padaku, termasuk Bu Nurul, yang tiba-tiba terlihat waspada. Ada satu kejadian beberapa waktu lalu yang membuatku cukup penasaran, lanjutku. Seperti yang kalian tahu, aku sempat membuat nastar untuk acara ibu dengan ibu-ibu tetangga. Aku belajar dari kesalahan saat membuat nastar lebaran yang terlalu asin, sehingga pada acara kemarin aku memastikan rasanya di awal memang sudah sangat pas. Tapi anehnya, nastar itu rasanya sangat asin, padahal aku yakin sudah mengikuti resep dengan benar. Beberapa orang tertawa kecil, menganggap ini sebagai cerita ringan. Tapi aku belum selesai. Karena aku penasaran, aku membawa salah satu nastar itu ke laboratorium untuk diperiksa. Lanjutku, memperhatikan ekspresi orang-orang yang mulai berubah. Dan hasilnya, ada kandungan garam dan bahan pengawet dalam jumlah yang tidak seharusnya ada di dalam nastar itu. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang saling bertukar pandangan, sementara yang lain menatapku dengan bingung. Bu Nurul tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, Dinda, mungkin kamu hanya salah mengukur bahan waktu itu. Tidak perlu sampai diperiksa di laboratorium segala. Aku menoleh padanya dan tersenyum kecil. Itu juga yang kupikirkan, Bu. Tapi setelah melihat hasilnya, aku jadi semakin penasaran. Bagaimana bisa bahan-bahan itu masuk ke dalam nastar tanpa aku sadari? Lagi pula, aku ingat betul setiap langkah yang kulakukan. Mas Irfan yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Jadi maksudmu, ada seseorang yang sengaja memasukkan bahan-bahan itu? Aku mengangguk pelan. Bisa jadi, Mas. Semua mata kini tertuju pada Bu Nurul. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya, dari percaya diri menjadi gelisah. Dia mencoba tersenyum, tetapi aku tahu dia sedang berpikir keras untuk mencari cara agar bisa keluar dari situasi ini.
Ah sudahlah, katanya akhirnya tertawa kaku. Mungkin ada yang salah di dapur waktu itu. Yang penting kita semua baik-baik saja kan? Aku menatapnya tajam. Tentu saja, Bu. Tapi bagaimana kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi? Bagaimana kalau ada seseorang yang makan terlalu banyak nastar itu dan mengalami masalah kesehatan? Itu bisa jadi sangat berbahaya. Saudara-saudara Mas Irfan mulai berbisik-bisik, jelas tidak nyaman dengan situasi ini. Mas Irfan menatap ibunya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ibu, apakah ibu tahu sesuatu tentang ini? Bu Nurul tersentak. Apa maksudmu, Irfan? Masa kamu mencurigai ibu sendiri? Tapi kenapa hanya nastar yang disajikan saat acara yang terasa aneh? Lanjut Mas Irfan, suaranya lebih tegas sekarang. Kalau Dinda yang salah, seharusnya semua nastarnya asin, bukan hanya yang itu. Aku melihat Bu Nurul menggigit bibirnya, matanya bergerak gelisah ke arah para tamu yang kini menunggu jawaban darinya. Dia tahu dia tidak punya jalan keluar lagi. Lalu, sesuatu terjadi yang tidak pernah aku duga. Salah satu bibi Mas Irfan yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. Nurul, aku tahu kamu kadang keras sama Dinda. Tapi apakah benar kamu yang melakukan ini? Bu Nurul langsung menggeleng. Tidak. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi saat dia berbicara, suaranya terdengar terlalu defensif. Aku tahu dia panik. Dan semakin dia mencoba membela diri, semakin jelas bagi semua orang bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Mas Irfan menatap ibunya dengan ekspresi kecewa. Bu, aku harap ibu bisa jujur. Karena kalau benar ibu yang melakukannya, itu sangat tidak adil. Bu Nurul membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Dia menatap semua orang di ruangan itu, dan aku bisa melihat bahwa dia sadar, tidak ada yang akan mempercayai pembelaannya lagi. Dia mencoba tersenyum, tetapi kali ini senyumnya terlihat getir. Aku hanya ingin memberinya pelajaran, katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Aku menghela napas panjang. Aku sudah menduganya, tetapi mendengarnya langsung dari mulutnya tetap saja membuatku merasa sakit hati. Pelajaran? Tanyaku pelan. Pelajaran seperti apa yang ingin ibu berikan dengan cara seperti ini? Bu Nurul tidak menjawab. Para tamu mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Beberapa dari mereka menatap Bu Nurul dengan tatapan kecewa, sementara yang lain hanya menggeleng-gelengkan kepala. Aku menoleh ke Mas Irfan. Dia menatap ibunya dengan mata yang penuh dengan kekecewaan. Aku tahu ini tidak mudah baginya, tetapi dia juga tidak bisa membela ibunya kali ini. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, rumah terasa lebih hening dari sebelumnya. Mas Irfan mendekatiku, lalu menggenggam tanganku. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku nggak menyangka ibu bisa melakukan ini. Aku tersenyum tipis dan menggeleng. Aku tidak butuh permintaan maaf dari Mas. Aku hanya ingin keadilan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Mas Irfan, aku merasa menang. Aku tidak perlu membalas dendam dengan cara yang jahat. Aku hanya perlu menunggu, karena karma selalu bekerja pada waktunya. Dan Bu Nurul? Aku tahu dia akan hidup dengan penyesalan yang dalam, karena kali ini, dia telah kehilangan kepercayaan anaknya sendiri.